Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada? Berjumpa kembali dengan saya Aswina SPDI, masih membahas sekitar dunia pendidikan. Tepatnya kita akan membahas video-video pembelajaran yang terkait tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari pembelajaran abad 21. Nah, besar harapan saya setelah Bapak Ibu nantinya memperhatikan dan menyaksikan video ini, nantinya Bapak Ibu saya harapkan bisa memahami seperti apa konsep dasar dari pembelajaran abad 21 itu sendiri. Dan yang kedua, harapan saya juga dan harapan kita bersama dengan menyaksikan video ini, Bapak Ibu nantinya juga bisa menerapkan pembelajaran abad 21 tersebut di lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Baiklah Bapak Ibu guru, langsung saja. Sebagaimana tema dari video pembelajaran kita yaitu pembelajaran abad 21. Nah, kita ketahui Bapak Ibu guru sekalian bahwasannya pada era globalisasi yang semakin meningkat seperti ini, tantangan kita sebagai guru begitu besar sekali. Bahkan termasuk di dalamnya adalah kita harus mampu mengikuti tren zaman ataupun tren dari kemajuan teknologi yang ada di Indonesia ini khususnya. Nah, untuk itu muncullah yang dinamakan dengan sebuah pembelajaran abad 21. Lalu seperti apa pembelajaran abad 21 itu sendiri dan konsep dasarnya itu seperti apa? Nah, pada video kali ini kita akan bahas konsep dasar dari pembelajaran abad 21. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, untuk lebih memahami dan untuk lebih mengenal seperti apa konsep dasar dari pembelajaran abad 21 itu sendiri, kita perlu memahami yang namanya Pelangi Abad 21 yang dikemukakan oleh Trilling dan Fadil pada tahun 2019, di mana di dalam Pelangi Abad 21 ini telah tercantumkan ada 3 poin penting yang nantinya bisa kita pelajari. Dan untuk memahami seperti apa konsep dari pembelajaran abad 21 tersebut telah dirangkum secara detail oleh Fadil dan Trilling di dalam Pelangi Abad 21. Lalu apa saja 3 poin penting yang terdapat di dalam Pelangi Abad 21 yang dikemukakan oleh Trilling dan Fadil tersebut? Nah, yang pertama sekali adalah life and career skill. Lalu yang kedua adalah learning and innovation skill. Dan yang ketiga adalah information, media, and technology skill. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas apa itu life and career skill, lalu apa juga yang dimaksud dengan learning and innovation skill, dan yang ketiga, apa pula yang dimaksud dengan information, media, and technology skill. Nah, kita akan bahas berikut ini. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama yaitu life and career skill. Apa itu yang dimaksud dengan life and career skill? Nah, di dalam Pelangi Abad 21 tersebut menjelaskan poin utama untuk memahami konsep dasar dari pembelajaran abad 21 yaitu kita memahami terkait tentang life and career skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita yang nantinya kita harapkan mereka memiliki sebuah kemampuan untuk mempertahankan hidup. Nah, seperti apa contohnya? Jadi mereka bisa nantinya ketika mereka telah berlanjut menjadi usia dewasa ataupun melanjut pada usia yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi lagi, nah mereka nantinya mampu untuk bersaing di dalam mempertahankan hidup mereka. Selain itu, mereka juga mampu untuk bersaing di dalam dunia usaha yang tentunya juga terkait untuk mempertahankan hidup.
di poin yang pertama. Nah, sedangkan pada poin yang kedua adalah kemampuan berinisiatif serta mampu untuk mengatur diri sendiri. Nah, jadi seorang peserta didik kita latih bagaimana dia nantinya mampu untuk memiliki suatu tujuan hidup, mampu untuk mengatur jadwal waktu yang harus dia lakukan dari mulai waktu bangun tidur sampai dia tidur kembali, dan sehingga terciptalah satu proses kedisiplinan yang setiap harinya harus mereka lakukan. Lalu yang ketiga adalah masih terkait tentang life and career skill, yaitu bagaimana peserta didik kita nantinya mampu berinteraksi baik di dunia sosial maupun di dunia kebudayaan yang berbeda. Nah, kita paham ya Bapak Ibu sekalian, bahwasannya di Indonesia ini saja begitu banyak sekali budaya-budaya yang berbeda, dan belum tentu ketika kita nanti meranjak dewasa kita tidak masuk di dalam lingkungan kebudayaan yang mungkin menurut kita asing. Namun demikian, perlunya kita tanamkan kepada peserta didik kita bahwasanya kita harus mampu menempatkan diri kita baik di lingkungan sosial yang seperti apapun itu maupun di lingkungan kebudayaan yang mungkin berbeda dengan kebudayaan yang kita alami pada saat ini. Nah, jadi mampu untuk berinteraksi secara sosial dan kebudayaan itu juga sangat menunjang dan tentunya sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan daripada peserta didik kita di masa yang akan. Baiklah rekan-rekan guru dimanapun kalian berada, kita masih lanjut pada poin yang pertama yaitu life and career skill, dan masuk pada poin yang keempat yaitu memiliki suatu kemampuan akuntabilitas dan produktivitas. Nah, jadi setiap peserta didik nantinya diminta untuk mampu menciptakan sebuah produk yang mereka kerjakan secara proyek. Nah, jadi itu sangat penting sekali Bapak Ibu guru sekalian, karena dengan adanya pelatihan-pelatihan di dalam mereka melakukan atau menciptakan sebuah produk-produk itu akan melatih imajinasi mereka serta mampu untuk dijadikan suatu bahan ketika mereka nantinya memilih produk apa yang akan mereka kerjakan. Nah, lalu Bapak Ibu guru sekalian, yang terakhir adalah kemampuan leadership. Jadi di bagian life and career skill yang terakhir, di poin terakhir adalah leadership atau kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin tidak secara terlalu tinggi mereka harus menjadi seorang pemimpin di suatu lembaga atau bagaimana, tetapi minimal peserta didik kita mampu untuk menjadi leadership atau pemimpin bagi dirinya sendiri, sehingga dia mampu mengatur dirinya sendiri, dia mampu untuk membawa dirinya ke arah yang dan ke jalan yang lebih baik lagi untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, itulah bagian dari Pelangi Abad 21 pada poin pertama yang termasuk di dalam life and career skill. Kita lanjut pada poin yang kedua di dalam Pelangi Abad 21, yaitu tentang learning and innovation skill. Apa itu learning and innovation skill? Nah, di dalam poin kedua ini Bapak Ibu guru sekalian, kita berbicara tentang 4C atau yang dikenal dengan 4C. Apa itu 4C atau 4C? Yang pertama sekali adalah collaboration, communication, critical thinking, dan creativity. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, 4C ataupun 4C ini adalah hal yang sangat penting yang nantinya harus kita masukkan di dalam proses belajar mengajar kita di kelas. Nah, jadi kita mungkin selama ini sudah mengenal ya Bapak Ibu yang namanya collaboration. Namun pada 4C di kali ini adalah collaboration ataupun bekerja sama tidak sebatas mereka hanya sekedar bekerja sama,
tetapi ada nilai-nilai, ada rasa tanggung jawab yang harus mereka tekankan di dalam diri mereka. Jadi mereka tidak lagi lengah hanya sebatas bekerja sama, tapi mereka memiliki rasa bahwasanya mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepada diri mereka. Lalu yang kedua adalah communication. Nah, jadi di dalam communication di sini adalah di mana nantinya peserta didik kita harapkan mampu untuk menyampaikan ataupun mengkomunikasikan dari ide-ide yang mereka miliki, baik itu secara kelompok maupun secara individu. Nah, jadi kecakapan dalam berkomunikasi, di dalam mereka menyampaikan ide-ide mereka, itu akan kita terapkan dan akan kita tekankan di dalam proses belajar mengajar di kelas. Sedangkan yang ketiga adalah critical thinking. Sebagaimana kita pahami, berpikir secara tingkat tinggi itu merupakan bagian dari pembelajaran abad 21 yang tidak bisa kita lepaskan, di mana kita berharap peserta didik kita nantinya benar-benar mampu untuk memiliki satu pemikiran-pemikiran yang cerdas, mampu untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang mungkin di luar dari batas yang kita bayangkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan sedangkan yang terakhir adalah creativity ataupun berkreativitas. Jadi kita pahami di abad 21 dengan penuh persaingan yang begitu ketat, tentu saja orang-orang yang kreatiflah yang nantinya akan lebih menonjol di dalam dunia usaha maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah 4C ataupun Learning and Innovation Skill pada Pelangi abad 21. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun kalian berada, saya berharap masih tetap semangat. Nah, untuk poin yang ketiga kita langsung saja ya Bapak Ibu guru sekalian. Jika tadi kita sudah bahas tentang life and career skill, kita juga sudah bahas tentang learning and innovation skill, dan kini kita masuk pada poin yang ketiga atau pada poin yang terakhir, yaitu information media and technology skill. Nah, apa pula itu? Nah, kita tentu sudah tidak asing ya Bapak Ibu guru sekalian, karena inilah yang menjadi poin terpenting di dalam pembelajaran abad 21, di mana kita memang harus memasukkan yang namanya teknologi, IT, media-media, aplikasi-aplikasi di dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau dulu kita hanya menggunakan pembelajaran secara manual dengan menggunakan buku teks atau dengan media-media sederhana, tetapi pada pembelajaran abad 21 kali ini kita diminta untuk memiliki kecakapan. Begitupun peserta didik kita, harus kita tanamkan dan harus kita masukkan suatu nilai-nilai ataupun suatu pembelajaran yang berbaur tentang teknologi, IT, ataupun hal-hal yang berbaur tentang teknologi-teknologi lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, itulah 3 dari bagian penting yang terdapat di dalam Pelangi abad 21 yang dikemukakan oleh Trilling dan Fadil pada tahun 2019. Nah, sekarang Bapak Ibu guru sekalian, kita masuk pada kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu konsep dasar dari pembelajaran abad 21 tidak terlepas dari pemahaman tentang Pelangi abad 21 yang dikemukakan oleh Trilling dan Fadil tersebut, yaitu di mana poin pertama adalah life and career skill, yang kedua learning and innovation skill, dan yang ketiga adalah information media and technology skill. Jadi untuk bisa memahami konsep dasar dari pembelajaran abad 21 tersebut, kita juga perlu untuk memahami apa-apa saja bagian dari Pelangi abad 21 tersebut. Nah, jadi tadi kita sudah pahami di dalam life and career skill ada 5 poin penting yang harus kita pahami, yaitu kecakapan ataupun kemampuan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Di antaranya adalah kemampuan mempertahankan hidup, kemudian kemampuan untuk berinisiatif serta mampu mengatur diri sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana
peserta didik kita nantinya mampu berinteraksi secara sosial dan budaya. Lalu yang keempat adalah bagaimana dia memiliki satu kemampuan akuntabilitas dan produktivitas. Dan yang kelima adalah kemampuan menjadi leadership atau pemimpin. Nah, sedangkan pada poin kedua, learning and innovation skill tadi kita berbicara tentang 4C, yaitu adanya collaboration, communication, critical thinking, dan creativity. Dan sedangkan yang terakhir adalah information media dan teknologi skill. Di sini berbicara tentang keterkaitan antara dunia teknologi ataupun IT yang harus kita masukkan di dalam proses belajar mengajar di kelas kita nanti. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian, saya rasa sudah begitu jelas ya konsep dasar dari pembelajaran abad 21 yang harus kita terapkan di dalam proses belajar mengajar kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sekalian bisa memahami video saya kali ini dan bisa secara langsung untuk menerapkan pembelajaran abad 21 ini di kelas Bapak Ibu guru masing-masing. Insya Allah ya Bapak Ibu, pasti kita bisa. Oke, baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.